Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pertemuan pertama mata kuliah Audit SMK 3 bersama saya, Septiani Priatiningsih. Nah, untuk mata kuliah Audit Sistem Manajemen K3 ini adalah salah satu mata kuliah yang ada di semester 5 dengan kode mata aja MNS 012 dengan beban studi 2 SKS. Nah, kebetulan untuk mata kuliah Audit Sistem Manajemen K3 ini, teman-teman semuanya nanti akan menemukan dua mata kuliah. Yang satunya itu mata kuliah yang sifatnya praktikum untuk Audit Sistem Manajemen K3 dan yang ini untuk sifatnya teori. Nah, di mata kuliah Audit Sistem Manajemen K3 ini dengan beban studi 2 SKS untuk teman-teman di mahasiswa semester 5 program studi D3 K3 kita nanti akan lebih banyak membahas tentang bagaimana melakukan audit sistem manajemen K3 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Nah, kenapa yang dipilih adalah sesuai dengan PP 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3, nanti kita akan bahas detail di mata kuliah audit sistem manajemen K3 ini. Nah, untuk audit sistem manajemen K3, capaian pembelajaran mata kuliahnya setelah mengikuti pembelajaran di mata kuliah Audit Sistem Manajemen K3 ini, nanti teman-teman mahasiswa semester 5 ini, mahasiswa semester 5 Prodi D3 K3 khususnya ya, kita mampu memahami bagaimana sih cara melakukan Audit Sistem Manajemen K3, bagaimana mekanisme melakukan Audit Sistem Manajemen K3 sesuai dengan prinsip pelaksanaan Audit Sistem Manajemen K3 berdasarkan PP 50 tahun 2012 dengan benar. PP 50 tahun 2012 itu adalah membahas tentang penerapan sistem manajemen K3. PP 50 tahun 2012 ini adalah satu-satunya PP atau peraturan pemerintah di Indonesia yang mengatur tentang penerapan sistem manajemen K3. Dulunya untuk PP 50 tahun 2012 ini adalah peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 1996. Nah, tentang sistem manajemen K3. Kurang lebih seperti itu. Nanti di mata kuliah ini kita akan membahas detail satu persatu, kriteria demi kriteria, elemen demi elemen, prinsip demi prinsip pelaksanaan audit sistem manajemen K3. Nanti teman-teman akan mempelajari secara teoritis di mata kuliah audit sistem manajemen K3 atau kita sebutnya audit SMK 3, dan kita akan membahas detailnya bagaimana cara melakukannya, bagaimana mempraktekkan pelaksanaan audit SMK 3 itu di mata kuliah praktikum. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti referensi utama untuk mata kuliah ini, karena ini merupakan pembahasan detail tentang bagaimana melakukan mekanisme audit sistem manajemen K3, maka yang perlu kita lakukan, yang perlu kita cari tahu adalah tentunya tentang apa sih sistem manajemen K3 itu sendiri dan apa sih audit itu sendiri. Tentu karena teman-teman di sini sudah semester 5, tentunya kalian tidak akan bingung ya, tidak akan merasa tidak familiar dengan sebutan SMK 3 apa sih gitu. Saya rasa untuk teman-teman yang sudah semester 5 sudah pastinya tahu apa SMK 3. Pasti sudah beberapa kali dibahas di semua mata kuliah, hampir di semua mata kuliah, terutama yang sudah sering berhadapan dengan manajemen K3, PAK, dan sebagainya, pasti sudah disinggung-singgung sedikit tentang sistem manajemen K3. Nah, referensi utama mata kuliah ini adalah peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, ibaratnya nanti kita akan melakukan bedah buku, kita akan melakukan bedah peraturan kriteria-kriteria yang sudah tertulis di PP 50 tahun 2012. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, capaian pembelajaran mata kuliah itu kita akan sangat bergantung dengan bagaimana pemahaman kalian dengan mekanisme pelaksanaan audit sistem manajemen K3 berdasarkan PP 50 yang berlaku di Indonesia, PP 50 tahun 2012. Nah, selanjutnya untuk kontrak kuliah nanti kalian bisa cek lagi di modul yang sudah diberikan. Kita akan membahas detail tiap topik pertemuan itu akan membahas apa. Kita sekarang masuk ke topik pertama. Topik pertama adalah tentang audit. Apa sih audit? Kita pasti sudah familiar dengan kalimat audit. Biasanya ini secara umum kita ketahui audit. Nanti kita akan mempelajari kemampuan yang akan muncul setelah mempelajari teori ini, setelah mempelajari tentang audit ini adalah yang pertama kalian memahami apa itu definisi audit, lalu apa itu tujuan audit, apa jenis audit, dan juga prinsip audit.
Nah, kita akan mulai membahas audit. Apa sih audit gitu? Kita mulai dari definisi. Mungkin teman-teman di sini sudah familiar mendengar kata audit. Oh, audit itu mirip Bu. Audit itu seperti melakukan inspeksi Ibu. Kita coba cari tahu apakah audit itu sama dengan pelaksanaan inspeksi. Nah, audit itu sendiri kalau kita coba mencari tahu nih definisinya dari referensi-referensi textbook yang udah ada. Karena audit itu berasal dari kata-kata kalimat-kalimat yang sebenarnya dia lebih banyak berkembangnya di keilmuan ekonomi ya, ekonomi dan akuntansi kaitannya dengan audit. Menurut Ahrens dan Bisley ini, audit adalah auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information or to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Nah, jadi audit ini merupakan sebuah akumulasi dan juga evaluasi terhadap bukti, evidence tentang informasi untuk mengklasifikasikan, untuk melakukan pelaporan tentang sebuah pelaporan tentang kriteria-kriteria yang sudah dipenuhi oleh sebuah lembaga. Nah, di sini disebutkan auditing should be done by a competent and independent person. Ini yang perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan audit ini harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan juga seseorang yang independen. Independen artinya adalah dia tidak ada kaitannya dengan organisasi, dia di luar organisasi, tidak ada kepentingan apapun dengan organisasi. Begitu. Itu untuk definisi pertama apa yang dimaksud dengan audit secara umum. Nah, kalau kita mengacu kepada American Accounting Association, karena memang kalimat audit ini berasalnya dari akuntansi ya, dari keilmuan ekonomi dan bisnis, maka di American Accounting Association ini, audit itu disebutkan sebagai a systematical process. Tambahan kalimat utamanya adalah a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertion. Jadi sebuah proses sistematis tentang bagaimana melaksanakan evaluasi bukti secara objektif, tidak secara subjektif ya, namun secara objektif berarti artinya ada bukti-bukti yang ada kriteria-kriteria yang sudah disiapkan, ada kriteria-kriteria yang menjadi standarnya, maka dan about economic action karena di sini kontennya adalah auditing di core keilmuan akuntansi. Nah, di sini yang menjadi poin utama untuk definisi ini adalah auditing is a systematic process. Sebuah proses sistematis untuk melakukan evaluasi sesuai dengan kriteria yang ada berdasarkan bukti-bukti yang ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kalau di sistem manajemen kita yang pada umumnya mengacu pada ISO International Standard Organization. Nah, kita itu punya acuan untuk melaksanakan audit. Namanya itu ISO-nya adalah ISO atau standar yang mengatur adalah ISO 19011 tahun 2011. Di ISO 19011 2011 ini kita punya referensi terkait pelaksanaan audit ya. Di sini kalau teman-teman sudah paham ya, karena sudah semuanya semester 5, biasanya kalau semester 5 sudah paham tentang sistem manajemen, kita mengenal sistem manajemen lingkungan atau environmental management system, kita mengenal occupational health and safety management system, kita juga mengenal quality management system, dan banyak sekali standar manajemen sistem yang diatur oleh ISO. Nah, ini salah satunya adalah ISO 19011 2011 yang mengatur tentang auditing management system. Jadi ISO 19011 ini adalah guideline untuk para auditor melakukan audit management system. Nah, di ISO 19011 ini kita mengaturnya an audit is a systematic and independent and documented process. Kita dari kalimat pertama dulu. An audit is a systematic, independent, and documented process. Berarti di sini audit adalah pelaksanaan audit merupakan sebuah proses sistematik, independen yang artinya tidak ada kaitannya dengan aktivitas di perusahaan ya, tidak ada kaitannya dengan organisasi, dia bebas, dan documented process. And documented process berarti dia sebuah proses yang terdokumentasi, proses yang terekap, proses yang tersimpan dokumen-dokumennya, proses yang bisa nanti ya kita mintakan bukti pelaksanaannya for
obtaining audit evidence. Jadi documented prosesnya ini for obtaining audit evidence, untuk mengkoleksi, untuk mengumpulkan bukti-bukti pelaksanaan audit yang terdiri dari record, statement of fact, or other information which are relevant and verifiable. Jadi garis bawah dari satu kalimat ini adalah bahwa audit itu adalah proses sistematis yang independen dan dilakukan secara terdokumentasi. Prosesnya dilakukan secara terdokumentasi, bukti-bukti auditnya, temuannya, bukti-bukti statement of fact-nya. Maksudnya di sini statement of fact adalah pernyataan faktanya. Misalkan kita kalau di K3 kita menyebutkan ada kasus kecelakaan kerja, berarti kita punya yang namanya laporan kecelakaan kerja beserta investigasinya. Nah, hal-hal semacam itu yang relevan, yang sesuai dan memang sudah terverifikasi atau sudah dibuktikan keabsahannya, kurang lebih seperti itu. Nah, dan yang lanjutannya, yang poin utama yang tidak kalah penting di ISO 19011 ini, an audit is evaluating it objectively. Kita melakukan evaluasi secara objektif untuk apa? To determine the extent to which the audit criteria. Kita melakukan evaluasi secara objektif terhadap kriteria-kriteria audit yang sudah disediakan, seperti policy, seperti prosedur. Policy di sini kebijakan ya teman-teman, seperti policy, kebijakan, seperti prosedur dan beberapa persyaratan apakah sudah terpenuhi atau tidak terpenuhi, are fulfill or not gitu. Nah, untuk audit itu sendiri di ISO 19011 itu several audit methods may be employed to achieve the audit purpose. Beberapa audit memang disediakan, memang dilakukan untuk meraih suatu tujuan audit tertentu. Jadi tergantung nanti akan melakukan auditnya audit apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu tadi kita sudah membahas kurang lebih tentang bagaimana definisi audit, kita akan masuk tentang bagaimana sih ruang lingkup audit. What scope of audit gitu. The scope of audit is the determination of the range of the activities and the period of records. Jadi ruang lingkup audit ini adalah bagaimana kita memilah range of the activities, besaran aktivitasnya, cakupan aktivitasnya, and the period of the records. Batas waktu, bukti-bukti yang kita kumpulkan that are to be subjected to an audit examination, yang akan kita lakukan auditing, yang akan kita lakukan evaluasi, yang akan kita lakukan systematical proses sistematik, evaluasi kesesuaian yang sudah kita tentukan. Nah, nantinya ruang lingkup audit itu bisa terdiri dari legal requirement. Maksudnya legal requirement pasti teman-teman sudah tahu adalah tentang pemenuhan peraturan perundangan, lalu aspek-aspek entity aspek, reliable information, informasi reliable yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan yang diterapkan. Kalau kita di sini bahasnya sistem manajemen K3. Lalu proper communication, pelaksanaan komunikasi yang cukup baik, cukup jelas, dan bagaimana melakukan evaluasi, bagaimana melakukan pengujian, bagaimana kita melakukan perbandingan dan juga judgment atau melakukan sebuah penetapan. Kurang lebih seperti itu nanti pelaksanaan audit. Nah, kenapa sih kita tadi harus mengetahui apa itu audit, lalu kenapa kita mempelajari audit? Karena kita balik lagi mata kuliah kita terdiri dari audit SMK 3. It means kita harus tahu apa itu audit, baru kita mengetahui juga SMK 3, kita mulai dari memahami apa itu audit, lalu kita nanti akan melanjutkan di memahami SMK 3, lalu yang akan kita lakukan adalah mekanisme pelaksanaan audit dan SMK 3. Nah, tadi sudah kita pelajari sudah kita bahas tentang audit itu apa, audit untuk sistem manajemen K3 itu nanti apa korelasinya, kalimat audit dengan sistem manajemen K3, kita sudah mulai memahami bahwa kita juga punya standar yang pelaksanaan audit sistem manajemen di ISO 19011. Nah, kita juga perlu memahami kenapa sih harus melakukan objektif, kenapa kita harus melakukan audit, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita membahas tentang kenapa kita harus melakukan audit, pasti kita tidak jauh dari apa tujuannya melakukan audit.
kita balik ke pertanyaan kenapa tadi menjadi kita mempelajarinya karena gitu kan. Karenanya adalah tujuan. Tujuan melaksanakan audit itu kita punya subsidiary objektif sama primary objektif. Artinya ini adalah tujuan utamanya. Tujuan utama kita melaksanakan audit adalah kita melakukan examining the system of internal check. Kita melakukan pengujian sistem manajemen yang kita lakukan dengan melakukan pengecekan internal atau pengujian internal. Lalu kita melakukan pengecekan arithmetical accuracy of book, karena ini kaitannya sama akuntansi. Kita melakukan benar nggak sih, akurat nggak sih ini pembukuan kita, pembukuan keuangan kita, karena kaitannya dengan pelaksanaan akuntansi ya, perekapan keuangan. Kalau kita balik ke rohnya audit itu di keilmuan akuntansi. Lalu verifying the authenticity and validity of transaction, karena semuanya ini masih di rohnya keilmuan akuntansi, semuanya lebih ke tujuan dari pelaksanaan audit di bidang keilmuan akuntansi. Nah, kalau di sistem manajemen kira-kira untuk apa? Kalau di sistem manajemen kita di perusahaan, di organisasi itu sebenarnya kita punya beberapa tipikal, kita punya beberapa jenis audit. Yang pertama, kita itu punya produk audit. Jadi kalau di perusahaan, kalau teman-teman sudah ke lapangan ya, sudah pernah PKL, pasti kalian berbeda-beda nih. Ada yang PKL-nya, ibu saya di manufaktur, ibu saya di perusahaan food manufacture gitu kan. Ada yang dia lebih ke paper manufacture gitu kan. Ada yang kita sebut produk audit. Jadi teman-teman di perusahaan itu kita pasti punya yang namanya produk audit, di mana produk yang kita hasilkan itu akan dilakukan audit oleh siapa? Tergantung oleh head office atau apa ya? Atau perusahaan utama kita. Misalkan saya adalah cabang dari sebuah perusahaan pembuat kertas gitu kan ya, nanti akan ada audit dari pusat gitu kan untuk bagaimana produk kita, atau juga bisa dari customer yang akan melakukan proses pembelian produk kita gitu kan, dia melakukan produk audit. Nah, apa sih produk audit? Produk audit itu adalah sebuah pengujian atau sebuah pengecekan